Historiografi terambil dari dua kata Yunani, yakni historia dan graphien. Graphien yang artinya tulisan atau gambaran, dan historia yang berarti sejarah. Historiografi adalah ilmu yang mempelajari metode penggambaran atau penulisan sejarah seperti asal-usulnya, riwayat, atau pengetahuan tentang peristiwa di masa lampau. Tujuan historiografi: 1. Sekedar kenangan pribadi untuk keluarga. 2. Koreksi atau pembelaan peranan sendiri atau golongan. 3. Kisah perlawanan. 4. Sebagai apologi atau kepentingan pendidikan. Dan prinsip historiografi: 1. Kejadian diceritakan secara kronologis dari awal sampai akhir. 2. Ada penentuan fakta kasual, penyebab dan akibat. 3. Perlu adanya periodisasi. 4. Perlu adanya seleksi terhadap peristiwa sejarah. Historiografi tradisional ini merupakan sejarah umum yang biasa dilakukan oleh sastrawan atau pujangga keraton dan bangsawan kerajaan. Nah, dari segi karakteristiknya, historiografi tradisional bersifat kultural dan politis. Nah, setelah kita mengetahui pengertian dari historiografi tradisional, sekarang kita masuk kekurangan dan kelebihan dari historiografi tradisional ini. Nah, kekurangannya ada 3. Yang pertama, isi penulisan selalu dianggap memiliki kekuatan gaib atau sakti. Lalu yang kedua, penulisan ini selalu dihubungkan dengan hal-hal gaib. Lalu yang ketiga, penulisan ini hanya membahas kehidupan para bangsawan. Nah, sekarang kita lanjut ke kelebihan dari historiografi tradisional. Jadi, kelebihannya itu ada 2. Yang pertama, menggunakan romantisme klasik dalam penulisan sejarah, sehingga menarik untuk dibaca. Lalu yang kedua, mampu menjelaskan legitimasi raja dan keadaan politik kerajaan. Pasti banyak nih yang bingung, legitimasi itu apa sih? Jadi, legitimasi itu adalah penerimaan atau pengakuan atas kewenangan yang telah diberikan masyarakat kepada pemimpin yang telah diberikan kekuasaan. Nah, kita udah tahu kan kekurangan dan kelebihan dari historiografi tradisional. Sekarang kita lanjut ke ciri-ciri historiografi tradisional. Ciri-cirinya ada 5. Yang pertama, sudut pandang penulisannya berbentuk istana sentris. Lalu yang kedua, tujuan penulisannya sebagai alat legitimasi raja. Lalu yang ketiga, terdapat rasa anakronis atau ketidakpastian keterangan waktu. Lalu yang keempat, banyak mengandung unsur mitos. Lalu yang kelima, bersifat regiosentris atau kaya akan unsur kedaerahan. Nah, sekarang kita akan masuk ke contoh historiografi tradisional. Contohnya ini ada 5. Yang pertama ada kitab Mahabharata dan Ramayana. Lalu yang kedua ada kitab Pararaton. Yang ketiga ada kitab Negara Kertagama. Yang keempat ada Babat Arya Tabanan. Lalu yang terakhir adalah Babat Tanah Jawi. Historiografi kolonial adalah penulisan sejarah yang berkembang pada masa kolonial Belanda sejak abad ke-17 Masehi hingga masa pemerintahan Hindia Belanda pada abad ke-20 Masehi. Adapun ciri-ciri dari historiografi kolonial ini, yang pertama, tulisannya bersifat subjektif pemerintah kolonial. Yang kedua, dalam penulisannya cenderung mengabaikan sumber lokal. Dan yang ketiga yaitu mengisahkan sejarah dari orang-orang besar, contohnya Daendels dan Raffles. Selanjutnya yaitu ada kekurangan dari historiografi kolonial ini. Yang pertama yaitu subjektivitas pemerintah kolonial terhadap penulisan peristiwa sejarah sangat tinggi, sehingga
sehingga validitas sejarah dalam historiografi kolonial cukup rendah. Yang kedua, hanya berisi tentang kepentingan dari bangsa-bangsa kolonial. Dan yang ketiga, yaitu kehidupan masyarakat pribumi Nusantara yang tidak berhubungan dengan kepentingan kolonial sama sekali tidak diperhatikan. Lalu ada kelebihan dari historiografi kolonial ini. Yang pertama, mampu menunjukkan pola dan gaya hidup pemerintah secara terperinci. Dan yang kedua, historiografi kolonial ini tidak menggunakan unsur supranatural di dalamnya. Salah satu contoh dari historiografi kolonial ini adalah Stitch in der Economische Geschiedenis van Nederlands Indie karya Guy Gongrip. Historiografi nasional adalah penulisan sejarah dengan bangsa Indonesia sebagai subjek utamanya. Model historiografi ini mulai marak setelah merdekanya bangsa Indonesia pada bulan Agustus. Kekurangan dari historiografi nasional ini salah satunya rawan terjadinya anakronisme atau ketidaksesuaiannya urutan waktu. Dan kelebihan dari historiografi nasional ini menumbuhkan jiwa patriotisme dan nasionalisme. Ciri-ciri dari historiografi nasional disesuaikan dengan pandangan hidup bangsa Indonesia sendiri. Contoh dari historiografi nasional salah satunya sejarah perlawanan terhadap kolonialisme dan imperialisme, editor Sartono Kartodirjo. Historiografi modern. Historiografi modern muncul akibat tuntutan ketetapan teknik untuk mendapatkan fakta-fakta sejarah. Adapun kelebihan dan kekurangan dari historiografi modern. Kelebihannya adalah menggunakan analisis yang kritis dan mendalam. Kemudian kekurangannya adalah penulisan sejarah cenderung kaku dan tidak fleksibel. Kemudian ada juga ciri-ciri dan contoh dari historiografi modern. Salah satu ciri-cirinya adalah menggunakan metodologi sejarah yang dapat diukur kebenarannya. Dan ada juga contohnya, yaitu buku Pemberontakan Petani Banten 1888 karya Sartono Kartodirjo.